Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rizky Silvana dari kelas KPID semester 4 dengan NIM 0101203034 dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester tahun 2021-2022. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tematik. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis. Hadis adalah suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara langsung dari perkataan beliau ataupun dari gerak-gerik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahli usul fikih menjelaskan hadis adalah semua perkataan, tindakan, perbuatan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku pada hukum syara dan ketetapannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hadis tematik. Nah, apakah itu hadis tematik? Hadis tematik berasal dari bahasa Arab, yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Nah, secara etimologi, kata maudhu'i yaitu berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Itulah arti dari suatu hadis tematik. Langkah-langkah dalam menulis hadis tematik itu yang pertama adalah menentukan tema atau masalah yang akan dibahas dalam sebuah hadis maupun di luar konteks hadis tersebut. Yang kedua adalah menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema baik secara hafal, lafal maupun secara makna melalui kegiatan takrir al-hadis. Yang selanjutnya yang ketiga adalah melakukan kategorisasi, yaitu mengkategorisasikan berdasarkan kandungan-kandungan hadis yang memperlihatkan kemungkinan perbedaan peristiwa seperti wurudnya atau tanawu dari sebuah hadis dan perbedaan periwayat hadis tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan kegiatan iktibar atau dengan melengkapi seluruh sanad yang ada pada hadis tersebut. Selanjutnya adalah yang kelima melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian pribadi perawi, kapasitas intelektual dari metode periwayatan seseorang yang menggunakan tersebut. 6. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat pada sebuah hadis atau kejanggalan pada sebuah hadis tersebut. Yang ketujuh, mencari tema-tema yang mengandung arti serupa dari sebuah hadis tersebut. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah dari sebuah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah menyusun hasil penelitian tersebut menurut kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi sebuah ilmiah. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Islam dengan politik? Apakah bisa dipecah ataupun bisa disamakan? Nah, Islam adalah agama yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala pasti sudah menentukan takdir maupun nasib dari seseorang manusia, makhluk dan lain sebagainya. Nah, kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Politik dalam Islam senantiasa untuk mensiasati umat agar menjadikan lebih baik. Jadi umat yang tidak mengetahui politik, tidak mengetahui cara mengelola sebuah amanah atau yang lain sebagainya dengan baik, maka dari itu Islam mengajarkan untuk berpolitik. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab adalah termasuk seorang pemimpin, panglima perang, panglima dalam presiden di negara beliau atau sebagai khalifah, maka itu sudah termasuk dari perpolitikan yang ada di agama Islam.
Nah, maka berpolitik seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang biasa seperti kita. Nah, berpolitik seharusnya juga dilakukan oleh para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak berpendapat bahwasannya politik itu adalah yang baik. Karena dengan orang berpolitik, dengan orang mengetahui politik, maka semua orang bisa berubah secara tiba-tiba. Ada yang orang dulu berjanji bahkan kalau dia lulus di politik ini, politik itu, partai ini dan lain sebagainya, ia berjanji akan memenuhi dan tidak akan mengingkari janji-janji Allah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun buktinya banyak dari mereka janji mereka hanya janji di mulut namun tidak di hati. Sudah melihat uang, sudah melihat indahnya perpolitikan, maka mereka akan saling jatuh-menjatuhkan. Maka inilah yang membuat sebagian para ulama tidak mensetujui atau menyukai perpolitikan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri mereka. Namun, menurut pendapat saya, perpolitikan di dalam agama itu sangat penting. Karena dengan adanya politik, dengan adanya sistem secara teratur, maka semua orang akan teratur menjalani peraturan-peraturan, baik peraturan Allah Subhanahu wa taala atau peraturan yang ada diterapkan oleh pemerintah setempat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan dalam suatu hadis yang mana dapat disimpulkan yang pertama itu adalah jujur. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah tabligh atau sampaikan wahyu satu ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya itu adalah bersikap ramah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana jika kita seorang pemimpin? Setiap kita adalah pemimpin. Dari Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah diminta pertanggungjawabannya." Seseorang imam atau pemimpin adalah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan ia akan bertanggung jawab atau diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan diminta pertanggungjawaban. Seorang budak juga memimpin atas harta tuannya dan dia juga akan diminta pertanggungjawabannya. Sungguh kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah diminta pertanggungjawabannya. Nah, menjadi seorang pemimpin ini tidak main-main, kawan. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya asal-asal. Mereka bakal ditanya dan bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya apabila kamu seorang musafir atau pergi musafir, pilih salah satu di antara sebagai amir atau pemimpin. Nah, ini pentingnya seorang pemimpin. Bahkan sampai seseorang yang apabila pergi perjalanan jauh atau sebagai musafir, pentingnya untuk adanya seorang pemimpin agar terarah jalan tersebut. Nah, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, secara ma'ruf, jika ada 3 orang keluar berpergian, maka hendaknya mereka mengangkat satu dari antara mereka adalah seorang pemimpin. Jadi jika ada 3 orang berpergian jauh sebagai musafir ataupun tidak, maka sebaiknya 1 orang harus ada ditunjuk sebagai pemimpin untuk penunjuk arah jalan tersebut. Substansi atau masuk dari hadis tersebut adalah memerintahkan kepada orang-orang musafir untuk mengangkat salah satu seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hendaknya yang dipilih adalah orang yang paling utama dan yang paling cerdas, kawan. Jadi gagasannya agar bisa mengatur urusan mereka. Sebab perjalanan jauh akan memudahkan dengan dipilihnya seorang pemimpin yang cerdas. Jika mereka mengangkat seorang pemimpin sebagai pemimpin, maka semua urusan insya Allah menjadi tenang, dan jika mereka memilih pemimpin yang hancur, maka semua perjalanan akan hancur dan kacau balau. Selanjutnya, siapa curang tidak masuk golongan kami. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minnah."
Siapa yang menipu atau berbuat curang, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Nah, substansi hadis ini dalam bahasa Arab kata man atau siapa. Itu menunjukkan keumuman. Jadi artinya itu siapa saja atau siapa seorang secara umum yang berbuat curang, menipu orang banyak, baik itu umat muslim maupun tidak, menyalahi koridor syariat Islam, maka masuk dalam kategori bukan golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jauh dari rahmat Allah berarti dijauhkan dari surga dan didekatkan pada neraka. Karena itu setiap muslim sudah seharusnya untuk bersikap jujur dan tidak membohongi satu sama lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tanda orang munafik itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama itu apabila dia berkata, apabila dia berkata, maka ia itu berbohong. Yang kedua itu apabila dia berjanji, apabila dia mengikat janji kepada orang-orang atau teman-teman dekatnya, maka dia bisa mengkhianati janji tersebut atau berbohong juga dengan janji tersebut. Jadi, dan yang ketiga itu adalah apabila orang diberi amanah, maka dia khianat. Dia tidak bisa dipercaya. Nah, dari substansi hadis tersebut, maka berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan, maka berbohong di sini sudah termasuk orang yang munafik. Nah, di sini kita harus hati-hati, kawan-kawan. Selanjutnya adalah siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia berusaha merubahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa, ingkari dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Muslim nomor 49. Maksud dari hadis tersebut, ulama ada yang mengatakan bahwasannya mengubah kemungkaran dengan tangan atau kekuatan adalah tugas mereka yang memiliki kekuasaan, yaitu seperti pemerintah, presiden, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Sedangkan mengubah kemungkaran dengan lisan adalah tugasnya para ulama. Adapun dengan hati adalah reaksi dari kalangan semua orang, yaitu dengan berdoa dan lain sebagainya. Ulama yang lain ada mengatakan setiap yang mampu melakukan atau memiliki kekuasaan untuk mencegah, maka sudah seharusnya mereka harus melaksanakan hal tersebut. Baik, alhamdulillah telah saya paparkan ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampung kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Alhamdulillah, syukron wa jazakallahu khair pada beliau. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu beliau berisa barokah kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada antum semua saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.